Ya kan saya sudah meyakini benda ini, ngapain saya harus ini lagi? Kayak gini aja Pak, ini mau izin Pak, ini saya ambil aja Pak. Soalnya saya nggak berani karena tujuan Bapak tujuan walaupun saya berada di kampung Bapak, walaupun saya Sudah kalau gitu silakan keluar ya. Maaf nih, silakan keluar aja. Percuma saya sudah menganukan harga kurang banyak apa gitu. Tapi bagi saya kecil bagi harga semuanya seperti ini. Ini Pak, ingat dosa Pak, feeling dosa. Ini bukan masalah cari kebutuhan Mas. Saya sudah habis biaya. Saya sudah tunjukkan berapa sangat kesanggupan saya. Iya, tapi ini kan Bapak ingat dosa loh Pak. Hidup itu sementara Pak, harta Bapak yang banyak ini pun sementara. Ya, silakan. Ingat Pak, ingat aja Pak. Udah Bang, kali ini kira ini Bang. Cuman Pak Lurah, yang penting kita jangan merasa akrab sama dia nanti kira so asik sama yang undang kita. Itu cuman ada kronologi Pak Lurah. Yang undang saya jauh-jauh rumahnya mewah kali Pak Lurah, Pak Lurah. Ya, yang saya dengar ini, dia ini ada bisnis. Pak Lurah terus. Dia ini tertarik sama apa Istanbul sama Hyundai itu. Dia macam mana? Ya saya gini loh Pak Lurah. Iya, kalau namanya juga orang yang memaharkan ingin niatnya baik itu berarti kan harus banyak. Yang penting nanti kita merasa biasa aja gitu nanti dia. Takutnya misalkan nanti kita merasa kayak so asik sama Mbak yang undang kita tadi, malah takutnya kita tergiur. Nah, makanya kita tanya dulu tujuannya itu seperti apa gitu. Menurut Pak Lurah gimana? Boleh, nanti kan ini aja Mas Roy. Jadi ketika nanti kita masuk, ya kan, dalam rumah Bapak ini Pak siapa namanya? Siapa ya? Kemarin hubungi dia. Siapa nggak sih? Siapa? Kan Pak Lurah yang tahu. Pak Barjo ya? Ya. Barjo. Sparjo. Pak Barjo. Pak Barjo nanti kita masuk dalam rumah beliau. Ya udah, kita tanya aja nanti tujuannya itu untuk apa. Karena kelihatannya dia ini suka kali, tertarik kali dengan benda itu. Ya makanya nanti kita lihat aja, soalnya dia dari pembahasan dia kayaknya so asik gitu. Iya kan? Itu udah live? Udah. Apa? Udah. Setelin ya, buat enak, bagus ya. Udah bagus kan gambarnya? Biar asik yang nonton. Apa? Apa? Enggak, itu ada laler di lewat. Jadi tahunya sahabat, kalau misalnya nanti sahabat nanti kan videonya tuh kan nggak bagus, nanti cuma hidung pula yang nampak kan nggak asik dilihat kan. Masya Allah. Ya tapi apa mencerita tetap diasikin. Kita hidup di dunia ini harus diasikin kan gitu. Kita lagi capek kerja ya kita istirahat kan gitu. Kita misalkan kita mau bahagia di dunia ndak ada masalah, kita banyak ibadah. Kalau kita merasa lapar ya pakai nasi makan kan gitu. Jadi biar kenyang sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa selalu kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita mensyukuri atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam setuluran,
salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber, untuk para netizen. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan, insya Allah kabulkan. Bismillah, yang penting kita yakin kepada Allah Ta'ala, ya insya Allah Allah akan memberikan hakul yakin. Baik sahabat, sebelumnya tadi mungkin ini saya ulang lagi ya perbincangan tadi. Jadi ada salah satu pengusaha yang sangat besar sahabat, pengusaha properti. Beliau tuh sengaja mengundang saya dan menyuruh saya membawa liontin Istanbul dan cincin sahabat. Nah, cincin ini saya pakai sahabat. Jadi ini loh, lihat nih, rumahnya besar sahabat. Dia tuh kameramen. Nah, masya Allah, rumahnya besar gitu sahabat ya. Tuh. Rumahnya besar sahabat, masya Allah. Itu sofanya segitu lebarnya tuh kameramen. Nah, lihat itu. Wah. Ruang tunggunya kayak gini besarnya gitu. Berarti kan memang pengusaha sukses sahabat. Jadi sebelumnya kita sholawatan dulu ya, biar barokah ya sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Ghuds yamina, Ghuds yamina, sabilin nakibina, Ghuds yamina, Ghuds yamina, sabilin nakibina, wattaqila ta'ala maqalil mulhidina, wattaqila ta'ala maqalil mulhidina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbi huwa hasbi, huwa khairur raziqina, huwa rabbi huwa hasbi, huwa khairur raziqina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Gimana Pak Lurah? Kita langsung aja Pak Lurah. Boleh. Lagi aja Pak Lurah. Tadi kan ngobrol ke Pak Lurah ya. Jadi sahabat ya, ini Pak Lurah sekarang ini udah sehat Pak Lurah ya? Alhamdulillah. Sehat. Beliau sekarang ngikuti saya karena udah pensiun dari Pak Lurah ya? Iya, saya udah enggak. Masa jabatan udah habis. Udah habis ya. Alhamdulillah. Sekarang kita udah freelance ya kan. Jadi saya udah nggak ada kegiatan lagi. Alhamdulillah. Pekerjaan saya sudah selesai semua. Jadi saya bilang sama Mas Re nih, jadi Mas Re kalau ada kegiatan kemana atau keluar kota, ajak aja saya. Alhamdulillah sahabat. Ini Pak Lurah, jadi karena Pak Lurah tadi kan yang orang apa Pak Parjo, kan jangan sama Pak Lurah nih. Pak Lurah aja dulu yang keluar. Ya. Oke. Ya, kameramen lanjut aja. Nanti Pak Lurah langsung koordinasi ke saya ya. Oke. Lanjut kameramen. Iya. Baik sahabat, kita nunggu Pak Lurahnya dulu karena nanti kalau misalkan memang Pak Lurah udah sesi standby di sana, kita langsung masuk aja ke situ sahabat ya. Suara udah aman kan? Suara udah ada di coki. Iya. Nanti kamu dari kanan aja ya. Oh iya guys. Kalau nggak ada juga misal kita bawa kamera kan. Bismillah. Di kanan sini aja. Bismillah. Itu Pak Lurah tuh. Sini Pak Lurah, sini Pak Lurah. Assalamualaikum. Udah Pak Lurah sini aja. Pak Lurah kok mau sini Pak Lurah. Di mana? Pak Lurah sini Pak Lurah. Udah jumpa sama Pak Parjonya tuh? Udah nih Bapak ini. Mana Bapak? Ini. Bapak Parjo, Masya Allah. Pak, Masya Allah. Oh iya, Pak Lurah, tolong bisa ambilkan ini di kantin yang di dashboard depan kiri, lupa saya. Saya sini aja. Sini Pak ya. Allah, ini namanya siapa? Pak Parjo. Ya, Oh Pak Parjo. Kenal sama saya dari mana Pak? lihat di YouTube Mas. Oh, di YouTube ya. Iya. Jadi sahabat nilai namanya Pak Parjo. Rumahnya Masya Allah. Mewah Pak ya. Jadi gini Pak, ini kan saya kan kenal sama tahu informasi teman Bapak. Kan admin, Bapak kan bukan admin kan gitu. Jadi di situ katanya Bapak ada tujuan khusus lah mengundang saya. Ya, saya sengaja itu. Jadi biasanya kan kalau orang yang undang saya itu biasa kayak pasien kan. Iya. Tapi admin saya nanya katanya Bapak kali ini karena saya admin itu pasien atau gimana, murkiah atau gimana gitu katanya. Oh enggak Mas Re, katanya beliau ingin bertemu dengan Mas Re-nya gitu. Jadi Pak Lurah tujuannya cuman Pak Lurah. Iya, jadi kan Bapak ini kemarin kan nelpon ya kan. Pak Parjo ini ingin menanyakan Leontin ini yang ada di Mas Re. Jadi kebetulan Bapak ini pengusaha besar di Lampung ini. Jadi Bapak ini pengusaha besar di Lampung ini, jadi ya bagaimana Bapak ini Usaha lancar, supaya usahanya lancar, supaya tidak ada saingan gitu Pak. tidak ada saingan. Sebenarnya gini Pak Parjo ya. Saya kan lebih enak sih kalau mendengar sama Bapak langsung kan Iya. gitu, ngobrol langsung. Itu jadi tujuan intinya Bapak mengundang saya itu apa? Nah, pasti usaha saya itu biar lancar kan. Kalau bisa saingan kita nggak ada, bahkan saingan tepar gitulah. Oh, berarti Iya. buat yang saingan Bapak ini hancur. Berarti Iya. Bapak di sini pengusaha di bidang apa nih Pak? Bisnis apa? Properti kah atau? Iya. Iya, properti kalau kita.
Oh, Bapak main properti. Ya, properti untuk Iya, lingkungan Pak. Lampung ini. Makanya kita panggil Mas Re kan. Ah. Berarti tujuannya itu. Nah, berarti yang tadi mau naik mahar. Iya, menanyakan jadi berapa lah mahar. Inilah Pak, ini liontin ini Pak. Ini liontin ini. Yang liontin ini Istanbulnya, sambal kulit. Dan ini liontinnya Pak. Bismillah. Tapi ini tidak sembarangan Pak, orang mengambil nih. Kalau misalnya ada yang mau beli ini saya lihat-lihat dulu nih. Karena kan saya bukan pedagang, niat saya kan di sini niat yang mau beli niat tuh sedekah kan gitu. Saya tidak mau menjual kan, karena saya bukan pedagang. Saya cuma spiritual sama YouTuber. Ya Pak Lurah ya? Jadi kita di sini kan ini enak perperan aja biar mempersingkat. Ini kita borong aja lah berapa per biji semuanya lah, paling tidak 50 juta lah. Jadi Bapak ini mau memaharkan nih 50 Iya, juta. jadi kita kan yang penting usaha kita lancar, saingan kita nggak ada bahkan jatuh gitu. Jadi Bapak mau membelinya 50 juta, jadi borongan aja kita. 50 juta. Nah, jadi kan ini kan taruhlah 5 macam kan. 50 juta satu macamnya saya bayar sanggup 10 juta. Itu Jadi benda kita 10 juta. Iya. Gimana Mas Re? Iya. Tapi gimana? Cuman Pak Lurah, menurut Pak Lurah lah, soalnya gini angka 10 juta nih, gini Pak, karena kan saya kan nih memang lagi proses dalam mengembangkan, saya kan punya majelis, Iya. mungkin Bapak tahu, saya lihat YouTube saya kan. Jadi sekarang ini saya lagi proses untuk mengembangkan majelis saya sendiri gitu. Memang sekarang ini saya lagi butuh biaya, butuh dana untuk mengembangkan majelis gitu. Bagi dengan 10 juta, 50 juta itu besar tuh. Nah, kalau kita masalah 50 juta nggak jadi masalah, yang penting usaha saya lancar, yang lain jatuh. Bahkan saya nggak punya saingan lagi. Tapi kalau menurut saya Mas Re, gimana ya? Walaupun ini angkanya fantastik ya kan, kalau umpama tujuan Bapak ini untuk menjatuhkan orang lain kayak kurang baik Mas Re. Gimana Mas Re? Iya, Itu menurut saya gitu. Tapi 10 juta besar loh Pak. Tapi kan nggak enak juga Mas Re. Mas Re kan sudah punya komitmen, bagaimana punya ya, ini kan istilahnya tidak diperjualbelikan. Jadi tujuan Mas Re dari awal ini kan dengan adanya liontin milik Mas Re ini, kalaupun mau dimaharkan oleh orang-orang tertentu ya mereka ini bertujuan sedekah gitu. Jadi jangan kita melihat angka yang fantastik terus Mas Re. Tapi kalau bagi saya nggak ada masalah 50 juta. Saya pengusaha, yang penting usaha saya lancar. Usaha saya lancar, yang lain jatuh. Tapi gini Pak, ya sih masih barokah ini memang. Tapi saya nggak pernah bilang benda ini bisa punya nilai kekayaan kan gitu. Cuman saya bilang kalau misalkan kita pakai ini itu dijadikan untuk menjadi tangga gitu supaya kita lebih taat lagi kepada Allah Ta'ala kan gitu. Oh, kita bukan masalah cerita masalah ketuhanan ini, masalah keyakinan. Karena saya yakin ya benda ini. Ya kalau sudah yakin benda ini maka saya sanggup bayar karena saya sudah tahu sepak terjangnya kan Mas Andre-nya, Mas Re-nya sudah sering saya lihat. Maka saya sanggup 50 juta, bagi saya kecil itu 50 juta. Tapi gini Pak, angka 50 juta kan itu udah di luar logika, 50 juta kan gitu. Karena di sini tujuan Bapak itu ingin menghancurkan usaha orang lain. Iya pasti jelas, karena bisa usaha saya yang lancar, saya sendiri yang berkuasa di sini. Inilah Pak yang menjadi tanda kutip membuat menjadi saya tuh beban gitu. Kenapa saya katakan beban? Karena rezeki manusia kan sudah diatur sama Allah Ta'ala kan gitu. Lah masa Bapak dengan mudahnya ingin menghancurkan usahanya, bisnisnya orang lain? Iya, tapi Karena itu enggak baik di dalam pandangan agama, itu enggak baik. Mau Bapak, pokoknya ini 50 juta nggak saya lepas. di mana bagusnya? Ya 50 juta nggak saya lepas. Walaupun nominal yang besar, mau Bapak bilang saya tambahin gini-gini, saya nggak akan lepas. Gimana Pak Lurah? Ya kalau menurut saya begitu sih, karena kan Mas Re ini punya komitmen ya, dengan adanya benda-benda yang Mas Re miliki ini, dia kan tidak dijualbelikan. Yang pastinya kalaupun Mas Re ingin memberikan kepada seseorang, diusahakan itu Mas Re
niat seseorang itu bersedekah, jangan dianggap ini satu benda itu sekian, apalagi tujuannya kurang baik. Ini maaf ya Pak. Jadi makanya saya coba untuk mengingatkan Mas Rey aja. Tapi ya kembali lagi ke Mas Rey. Iya gitu gitu saya Pak sudah Lurah. mengingatkan. Saya 50 juta nggak akan tergiur dan saya nggak akan mau ngelepas Liontin Istanbul di sini. Walaupun Tapi nggak bisa kayak gitu loh, Mas. Karena saya itu kesini sengaja ngundang kan dengan biaya besar. Kalau memang sampean merasa 50 keberatan, saya bayar 100 juta. Yang penting keinginan saya tercapai gitu. Karena saya sudah sengaja mengundang jauh-jauh kan. Saya persiapkan, sudah saya sambut loh. Semuanya biaya, cuman kepalang tanggung. Yang penting usaha saya lancar, saya nggak tahu urusan orang jatuh. 100 juta saya bayar sekarang. Gimana Pak Lurah? 100 juta Pak Lurah. Satunya nih 100 juta, satunya. Semuanya. Ya kalau sampai sanggup ngasih berapa semuanya saya bayar. Oh, berarti Bapak maksudnya mau beli semua dengan harga satunya 100 juta, berarti 100 juta, 200, 300, 400, 700 juta. Bapak bayar semua ini? Iya silahkan, saya asalkan keinginan saya tercapai. 700 juta Pak Lurah, hampir 1 miliar. Nah, masalah usaha saya banyak loh. Gimana daripada saya jauh-jauh sudah ngundang, saya udah nyambut sengaja. Gimana situ sanggup saya bayar sekarang juga. Gimana nih Pak Lurah? Ini Pak 700 juta Pak Lurah. Kalau untuk membangun pondok di majelis saya itu Luar biasa luar ya. biasa mewahnya Pak Lurah, megahannya pasti megah itu. Ya bagi saya nggak masalah, yang penting keinginan saya tercapai gitu. Ini karena bukan masalah cerita ketuhanan kita ini, saya sudah kepalang, saya percaya dengan ini. Tapi apa Bapak kira-kira yakin Bapak apa nggak rugi Pak dengan? Karena saya cuman sengaja, benda saya kayak sudah tahu sebelumnya kan saya sudah melihat di YouTube. Bahkan benda ini sudah saya lihat sudah. Memang kalau untuk kelas Bapak ini ya kecil ya, karena tengoklah, lihatlah rumahnya megah luar biasa kayak gini besar. Ini rumah pribadi Bapak nih Pak ya? Iya, ini rumah saya. Ini belum, ini baru sebagian. Masih ada lagi rumah Masih yang ada lain Pak? lagi. Allah. Oh, luas sekali. Ya, tapi itu tadi lah Mas Rey. Ya memang siapapun itu orangnya, yang namanya uang ya siapa yang nggak tergiur ya kan dengan angka fantastik gitu. Memang ya Bapak ini kalau dari segi rumahnya gini memang kecil untuk bayar semuanya. Tapi ya kembali lagi Mas Rey, kalau saya coba mengingatkan ya, tapi kalau seandainya Mas Rey juga terima, kalau menurut saya ini kurang baik lah Mas Rey. Jadi Mas Rey Ini Pak Lurah, gini aja Pak Lurah. Ya kita juga melihat kayak cincin Pak ini, Cincin. Mas Rene. Ini tahu ya nih. Iya, saya juga sir bila perlu 1 M juga saya bayar ini. Karena 1 saya M sudah Bapak bayar ini? iya, saya sanggup kan, melihat. kan kayak cincin biasa sih Pak. Tapi saya udah yakin nih khasiatnya. Karena dia pegangan dia loh. Iya sih. Iya, 1 M juga saya bayar. Yang penting usaha saya lancar. Seperti ini saya, karena saya juga koleksi juga senang. Iya. Saya koleksi ya nggak ada guna, ini juga ada, cuman kan masih di bawah ini. Karena saya juga bisa melihat 1 M. Tapi ini tidak sembarangan Bapak yang bisa miliki. Iya, maka saya tanya dan Mas Rey kan, saya mintanya 1 M saya sanggup bayar sama sekalian inilah. Gimana sahabat? Cincin saya ditawar 1 miliar. Lalu untuk Liontin Istanbul ini ditawar sama 700 juta. Berarti Bapak ini menyanggupin cincin dan semua ini 1,700, 1 M setengah. Gimana sahabat? Menurut sahabat ini saya lepas apa nggak sahabat? Karena tapi saya sanksi gitu sahabat. Karena tujuannya ini untuk menghancurkan dagangan orang lain gitu. Kalau tujuannya tadi memang ingin memajukan bisnis sendiri, ya itu masih saya terima ya kan, masih logika Pak Lurah ya. Tapi Iya. tujuannya kali ini Tapi Bapak ini kan usaha saya, usaha bukan di sini aja, usaha saya banyak. Kalau harga segitu bagi saya kecil itu. ya saya Iya. tahu Pak. Tapi kan niat Bapak kan udah banyak uang nih kan itu. Kenapa Iya. mesti Bapak ingin menghancurkan bisnisnya orang lain? Itu menjadi tanda tanya. Ya gitu. saya ingin berkuasa di Lampung ini, Mas Rey. Iya, kalau bisa cuman saya aja yang dikenal orang. Jadi Pak Parjo ini ibarat mau menguasai bisnis yang ada di area Lampung, Pak Iya, Parjo. iya.
Ya percuma saya ngundang jauh-jauh kan, kalau harga segitu sampai masih tidak terima kan. Tapi nggak usah Mas Rey, coba dipikirkan lagi lah Mas Rey, nanti nggak enak loh para netizen juga, ataupun ya bukan hanya netizen, Allah pun juga bakal marah. Ini masalahnya bukan masalah ketuhanan Pak Lurah ini masalah keyakinan kita kan dengan barang seperti ini, karena saya sudah tahu, maka saya sengaja saya undang. Jadi Mana? ini 1 M, yang itu 700. Nanti masalah biaya lain-lain nanti saya tambah. Gimana Pak Lurah? Saya juga bingung nih, ini 1 miliar lebih, 1,5, 1,7 M. Gimana nih sahabat? Menurut Pak Lurah, ini mau saya maharkan sama Bapak ini dengan harga 1,7 M atau dimaharkan sama netizen aja? Lebih bagus yang punya niatan baik lah pastinya. Tapi gini loh Pak Lurah, berapa ya? Ini kan saya kan mau, kalau bisa bangunan yang di majelis saya itu kan segera dibangun kan gitu. Karena kalau di netizen kan saya nggak tahu ini bakal kebeli sama netizen apa enggak. Yang saya takutkan ini sama netizen nggak diambil sama netizen. Ya jelas nggak terjangkau lah, saya kan sudah jelas pengusaha. Ya Pak Lurah pun nanti saya kasih nilai, saya tambah juga lah Pak Lurah, lain dari harga ini yang ada ini. Cuman ya saya ya kalau tentang ini memang saya nggak munafik Pak ya. Kalau tentang uang nih saya siapa yang nggak tergiur ya. Saya pun juga tertarik, cuman saya juga kan sudah lama juga ya. Saya kemarin menjabat ini saya udah berhenti kan. Jadi tapi tetap namanya hidup ini bukan hanya sekedar harta Mas Rey. Jadi Tapi ini masalah fakta Pak Lurah, fakta ini. Saya butuh karena saya ada duit loh Pak Lurah. Nanti kita masalah bercerita masalah ketuhanan, yang penting saya ada duit, saya sanggup bayar segitu. Yang penting usaha saya lancar, saya nggak peduli sama orang sakit enggaknya. Yang penting saya yang berkuasa di Lampung. Bapak emang asli Lampung? Ya saya Lampung, cuman kan banyak pesaing saya. Kalau misal bahasa Lampung kan ada suku ya, ada bahasa gitu. Iya. Saya kan ibarat emang saya di sini pendatang Pak. Kalau memang Bapak asli Lampung bisa nggak Bapak ngomong bahasa Oh Lampung? bisa. Coba tunjukkan bahasa Lampung Pak. Anjak Kedo itu asli, artinya itu dari mana? Nah, kalau Anjak Kedo itu. Berarti Bapak di sini termasuk pengusaha besar ya di kampung ini. Oh iya, maka saya sanggup mengundang sampean semua Mas. Iya, sampai tim Mas Rey diundang semua kemarin. Iya, karena kita kan semua diundang udah, ya memang saya akui. Kemarin kan saya bilang, cuman kan saya nggak tahu tujuan itu apa. Tapi gini, Pak, di Lampung ini kan ada Ustadz Nasihin. Kenapa Bapak undang saya yang jauh-jauh dari Medan? Ya saya kan ngeliat di YouTube. Berarti kan Saya nggak kenal. alasan Bapak, kenapa Bapak, kan Ustadz Nasihin daerah Lampung. Jadi tapi alasan saya nggak Bapak kenal. ngundang saya kemarin itu alasannya apa? Yang jelas saya kan lebih tahunya sampean, lebih tahunya Mamas. Berarti Bapak ini lebih meyakini bahwa ini saya lebih Iya. hebat gitu ya. Saya nggak pernah bilang saya hebat kok, saya Iya, aja orang cuman biasa. Yang pasti saya sanggup beli yang punya Mamas ada. Kalau saya nggak kenal dan yang lain itu, Sama Ustadz Nasin nggak kenal Pak ya? saya nggak kenal. Jadi Bapak asli Lampung sini. Lampung asli. Coba tadi itu bahasa Lampung apa tadi artinya? Anjak Kedo itu dari mana? Atau ada Bapak Nuo misalkan Ikam misalnya rumah saya. Bapak misalkan nih ingin membeli ini tapi ngomong itu bahasa Lampung, Sukati. Iya. Intinya Bapak menawar ini pakai bahasa Lampung. Nya ijo aku beli barang ale ijo, ale itu artinya ini ale Cincin, cincin. ale. Ale. Gimana sahabat, ini saya yang langsung ngundang kemarin yang ini bos besar dari Lampung nih, Pak Parjo nih, bos Parjo. Dipanggil di sini biasa bos Parjo ya. Iya, biasanya orang tahunya saya Bos Parjo. Gimana Pak Lurah? Tapi gini lah Pak, mohon maaf ya, ini saya nggak akan bisa ngelepas ini loh Pak. Udah netizen maharkan aja semua. Ya, biar bos Parjo ini nggak bisa memaharkan ini. Ya kalau menurut saya bagus gitulah, bagus. Ya, Lebih baik jadi kasih- percuma dong saya ngundang ke sini, Mas Riz. Tadi kan tujuan Bapak kan undang kemarin kan katanya mahar, cuman yang ingin mengembangkan bisnis.
nggak ada Iya. bahasa ingin menghancurkan bisnis orang. Saya sampai sini Bapak langsung tiba-tiba bilang nyuruhnya saya suruh hancurkan bisnis orang lain. Iya kan saya sudah meyakini benda ini, ngapain saya harus ini lagi? Gini aja Pak, ini mohon izin Pak, ini saya ambil aja Pak. Soalnya saya nggak berani karena tujuan Bapak itu jelas, walaupun saya berada di kampung Bapak, walaupun saya pendatang, Bapak di sini bos besar, ya mungkin bos besar kan memiliki anggota-anggota yang bisa suruh menghajar atau apa. Sudah kalau gitu silahkan keluar aja. Maaf ini, silahkan keluar aja. Percuma saya sudah menganukan harga kurang banyak apa gitu. Bagi saya kecil harga segitu. Kalau sampai merasa kurang banyak saya tambah. Cuman kalau sampai tidak mau memberi ya silahkan keluar dari rumah saya. Gimana keluar? Oh, setelah udah. Nggak apa-apa lah, Oh, mending kita sudah. keluar daripada Keluar. udah nggak bener. Saya nggak senang yang seperti ini. Ingat ini Pak, ingat dosa Pak, healing dosa. Ini bukan masalah cerita ke Tuhan Mas. Saya sudah habis biaya. Saya sudah tunjukkan berapa sangat kesanggupan saya. Iya, tapi ini kan Bapak ingat dosa loh Pak. Hidup itu sementara Pak, harta Bapak yang banyak ini pun sementara Ya nih. silakan keluar. Ingat Pak, ingat aja Pak, hati-hati. kita kasih netizen daripada Gimana netizen? Gini aja lah netizennya. Daripada saya kasih ini ke bos apa namanya? Bos Parjo, Pak Parjo atau Bos Parjo di Lampung nih, dia terkenal. Ya Allah, halaman aja lebarnya Pak. Masya Allah. Ini sobat. udah lebih baik aja kita kasih Gini sahabat, netizen aja. kalau misalkan sahabat mau, ini saya naik pendapat sahabat. Ini saya lepas apa enggak ke siapa? Bos Parjo tadi. Tapi saya lihat gerak-geriknya dia ini memang sangat luar biasa. Yang takutnya gini, Pak Lurah ya. Beliau ini kan seorang bos. Nah, dia seorang pengusaha besar di Lampung nih. Kalau sempat dia nyerang kita di perjalanan, Udah lah, nggak usah takut Mas Ri. Ya semua itu kita percayalah apa yang saya sampaikan. iya. Percaya. Pak Lurah sekarang bisa jadi ustadz sekarang, masya Allah. Ingat kan Mas Ri, perjuangan saya waktu saya masih menjabat itu padepokannya Juni itu luar biasa, saya sampai disiksa-siksa. Iya, masya Allah. Mas Ri Doakan, ingat kan? doakan Nah, saya itu selalu jadi Pak ya, Lurah. Kalau memang saya harus mati, memang udah mati dari Tapi kan memang niatan kita baik. Juga saya yakin nih para netizen bantu doain saya. Makanya saya sampai Berarti sekarang Pak Lurah yakin netizen akan membeli ini semua? ya insya Allah lebih bagus netizen aja yang bayar. Udah semampu mereka ikhlas tapi niatnya baik daripada Baik. kasih mahal miliaran pun tapi Nomor kalau ini Pak Lurah sebutin, Pak Lurah apa? nggak apa saya. Coba ada Pak Lurah ini. Nomor saya. Nomor saya lah. Nggak apa. Ya sahabat, kalau misalnya kata ini dikasih dari Pak Lurah, kata Pak Lurah bagusan sahabat aja yang membeli, walaupun ya intinya Semampunya. walaupun harga itu nggak sebanding dibandingkan sama Iya. Pak siapa tadi? Pak Barjo. Pak Parjo ya. Pak Parjo. Hubungi aja sahabat di nomor admin di nomor 0813 9772 3334. Saya ulangi 0813 9772 3334. 0813 9772 3334. Baik sahabat, saya Al-Fakir Masri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moco salawat, tinggalkan maksiate, ajalali surat karo sedekah. Salam sayangku buat semuanya. Ya kita balik ke Medan sana pulang.